Baiklah, selamat sore teman-teman semua. Jadi, perkenalkan, nama saya Wayan Yuliana dari Universitas Katolik Musisaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Perawatan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar farmakologi, atau bisa disebut konsep dasar farmakologi. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu obat. Nah, jadi di sini obat itu adalah suatu zat yang digunakan untuk mengobati manusia ataupun bisa hewan juga. Selain itu, di sini juga ada ilmu yang mempelajari masalah penggunaan obat. Yang pertama, ilmu farmakologi. Di sini ilmu itu disebut ilmu yang mempelajari cara dalam mana fungsi sistem hidup dipengaruhi oleh salah satu dasar farmakologi. Yang kedua, ilmu farmakokinetik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi. Dan yang ketiga, ilmu farmakodinami, yaitu ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fungsi berbagai organ, dan pengaruh obat terdapat reaksi biokimia dan struktur organ. Dan yang keempat, ini ilmu farmakoterapi. Jadi ilmu ini ilmu yang mempelajari penggunaan obat yang menyembuhkan penyakit. Dan yang kelima, ilmu kemoterapi. Nah, di sini ilmu ini ilmu yang mempelajari pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen, termasuk pengobatan neoplasma. Dan yang keenam, ini ilmu toksikologi. Nah, jadi ilmu ini ilmu yang mempelajari keracunan oleh berbagai bahan kimia, terutama obat. Dan selanjutnya ada aksi obat. Aksi obat di sini umumnya bekerja menimbulkan stimulasi atau depresi aktivitas dan tidak menimbulkan suatu fungsi baru dari sel. Cara obat menimbulkan efek yang pertama, mengadakan stimulasi atau depresi fungsi spesifik dari sel. Dan yang kedua, mempengaruhi dan menghambat aktivitas seluler dari sel-sel asing terhadap tuan rumahnya. Dan yang ketiga, ini mempengaruhi terapi mengganti. Dan yang keempat, menimbulkan aksi non-spesifik. Di sini tadi kan saya sudah menjelaskan cara obat menimbulkan efeknya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menggambarkan aksi obat dapat dinyatakan dengan mekanisme proksimat atau terdekat. Jadi yang pertama, ini menggambarkan aksi proksimat suatu obat. Dan yang kedua, menggambarkan mekanisme ultimat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebanyakan obat mempunyai aksi spesifik. Yang pertama, obat ini dapat bergabung dengan reseptor, dengan reseptor dan dapat dimulai menimbulkan aksinya. Obat disebut agonis. Dan yang kedua, obat dapat bergabung dengan reseptor. Dan yang ketiga, ikatan kovalen. Dan yang keempat, tarikan ionik. Dan yang kelima, interaksi non-dipole dan dipole-dipole. Dan yang keenam, ikatan hidrogen. Dan yang ketujuh, ikatan hidrofobik. Dan yang kedelapan, ikatan van der Waals. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang selektivitas dan keamanan. Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan yang bagian selektivitas dan keamanan obat. Nah, jadi di sini substansi aktif biologik yang sangat mempengaruhi kuat terhadap sel tertentu tanpa menimbulkan perubahan pada sel tertentu dan dapat menimbulkan perubahan pada sel. Jadi ada 3 prinsip kontrol selektivitas. Jadi yang pertama, selektivitas berdasarkan distribusi. Jadi selektivitas ini yaitu agen beracun baik terhadap sel ekonomis maupun sel tak ekonomis. Dan yang kedua, selektivitas berdasarkan perbandingan biokimia, yaitu dalam proses sintesa. Dan selektivitas yang ketiga, selektivitas berdasarkan perbandingan sitologi.
yaitu hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam struktur sel. Dan selanjutnya ada timbulnya resistensi terhadap obat dapat disebutkan dengan 5 cara. Yang pertama, resistensi terjadi karena pengecualian dari agen. Dan yang kedua, resistensi terjadi karena organisme membawa enzim perusak. Dan yang ketiga, resistensi terjadi karena organisme mengambil enzim yang memodifikasi obat. Dan yang keempat, resistensi dalam bentuk sekresi suatu substansi. Dan yang kelima, resistensi terjadi karena perubahan materi genetik. Dan selanjutnya ada dikenal berapa jenis resistensi. Jadi yang pertama resistensi primer atau bawaan, dan yang kedua resistensi sekunder atau yang diperoleh, dan yang ketiga resistensi episomal, dan yang keempat resistensi silang. Dan selanjutnya ada keamanan suatu obat secara pendekatan dinyatakan dengan, nah jadi keamanan ini ada dua, yaitu yang pertama indeks terapi obat atau IT, yaitu rumusnya IT sama dengan DL50 atau DL50 dibagi DE50. Jadi keterangannya IT ini indeks terapi dan DL50 ini median dosis letal, suatu dosis yang memberi efek letal pada 50% pada hewan percobaan. Dan DE50 ini median dosis yang memberikan efek khusus farmakologi bagi 50% hewan percobaan. Dan yang kedua, dari keamanan suatu obat ini ada margin dosis keamanan atau bisa disingkat MDK. MDK ini rumusnya dosis yang menimbulkan efek samping dibagi dosis yang memberikan terapi efektif. Dan selanjutnya ada macam-macam efek. Jadi yang pertama macam-macam efek ini ada efek sistemik, yaitu obat yang beredar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Dan yang kedua efek lokal, yaitu efek yang hanya setempat di mana obat digunakan. Dan yang ketiga selanjutnya ada cara penggunaan obat yang melalui efek sistemik, yaitu yang pertama melalui oral. Oral ini melalui mulut dan masuk perut. Yang kedua sublingual, yaitu tablet yang diletakkan di bawah lidah. Dan yang ketiga injeksi atau parental. Terus yang keempat implantansi subkutan, yaitu tablet kecil yang steril dimasukkan dengan alat trokal. Dan yang kelima rektal, tablet khusus yang dimasukkan ke dalam dubur. Dan selanjutnya ada cara penggunaan obat melalui efek lokal. Dan yang pertama inhalasi, ini disebut larutan obat yang disemprot ke dalam mulut. Dan yang kedua penggunaan obat melalui mukosa seperti mata, telinga, hidung, dan vagina, dan sebagainya. Selanjutnya ada penggunaan pada kulit seperti salep, krim, lotion, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada efek obat, ada beberapa efek obat, yaitu yang pertama efek terapi, dan yang kedua efek samping, dan yang ketiga efek teratogen, dan yang keempat efek toksis, dan yang kelima ada idiosinkrasi, dan yang keenam ada fotosensitasi. Nah, selanjutnya ada efek penanggulangan atau penggunaan obat yang lama. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu efek penanggulangan atau penggunaan obat yang lama. Nah, jadi di sini ada reaksi hipersensitif, yaitu suatu reaksi alergik. Dan yang kedua kumulasi, yaitu suatu fenomena pengumpulan obat dalam badan sebagai akibat penanggulangan obat. Nah, jadi yang ketiga ada toleransi. Toleransi ini adalah suatu fenomena berkurangnya respon terhadap dosis obat yang sama. Dan selanjutnya ada takhifilasis, yaitu fenomena berkurangnya kecepatan respon terhadap aksi obat. Dan selanjutnya ada habitusi. Nah, jadi ini disebut suatu gejala ketergantungan
psikologik terhadap suatu obat. Nah, selanjutnya ada adiksi. Adiksi ini yaitu suatu gejala ketergantungan psikologik dan fisik terhadap obat. Dan selanjutnya ada resistensi terhadap bakteri. Tadi kan kita sudah membahas efek penanggulangan dan penggunaan obat. Nah, jadi selanjutnya ini saya akan membahas tentang efek penggunaan obat campuran. Nah, jadi efek penggunaan obat campur ini ada beberapa, yaitu yang pertama adisi. Adisi ini adalah campuran obat atau obat yang diberikan bersama-sama dan menimbulkan efek secara terpisah. Sedangkan sinergis, yang kedua sinergis, campuran obat yang diberikan secara bersama-sama dengan aksi proksimat yang sama. Dan yang ketiga potensiasi. Potensiasi ini campuran obat yang diberikan secara bersama-sama tetapi aksinya tidak sama. Dan selanjutnya ada antagonis. Antagonis ini obat yang diberikan yang menimbulkan efek berlawanan. Dan selanjutnya ada interaksi obat. Interaksi obat ini fenomena yang terjadi bila efek suatu obat dimodifikasi oleh obat lain yang tidak sama. Dan selanjutnya ada faktor yang memodifikasi aksi obat. Yang pertama faktornya berat badan. Berat badan ini dosis orang yang kurang beratnya adalah lebih kecil akan ditentukan dalam mg per kg berat badan. Jadi yang kedua umur, dan yang ketiga jenis kelamin. Jenis kelamin ini perempuan lebih peka terhadap efek katatrik dibandingkan laki-laki. Dan yang keempat kondisi patologik pasien. Dan yang kelima idiosinkrasi, yaitu respon berlebihan yang tidak jelas. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang konsep dasar farmakologi. Nah, jadi jika ada kesalahan dalam penyampaian saya minta maaf. Terima kasih.